Ya, jadi di Excel itu ada format data, kemudian ada skenario data, mungkin ini kita tidak bahas ya, langsung ke lookup aja nanti, kemudian kita lihat kombinasi lookup down if untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, jadi format data itu gunanya untuk memformat data supaya nyaman dilihat gitu ya, sesuai dengan keinginan. Biasanya dipakai untuk laporan-laporan tuh datanya perlu diformat ya, sehingga bisa masuk atau ditampilkan dengan cukup baik. Nah, kemudian bentuk dari format datanya bisa seperti ini. Nah, ini rumus yang sering dipakai, misalnya untuk fungsi tanggal dan waktu, itu ada now. Nah, itu untuk menampilkan tanggal sekarang. Ya. Kemudian ada second, itu untuk menampilkan detik atau mengambil detik dari data waktu. Today untuk hari ini. Ya. Bedanya now dan today, kalau now itu tanggal dan jam, kalau today itu tanggal saja. Kemudian kita bisa membuat waktu untuk di format dari data tanggal, dari data jam, menit, dan detik, kemudian menjadi format format waktu, sehingga bisa dioperasikan waktu. Nah, kemudian fungsi date, ini untuk memformat date dari masukkan tahun, bulan, dan tanggal. Ya. Nah, ini kalau tampilannya di Excel bisa seperti ini untuk format tanggal misalnya. Jadi tadi yang dikatakan di sini, fungsi dapat digantikan dengan mengubah tanggal tipe data pada format sel dengan date. Ya, ini. Di format selnya diubah jadi date, maka kita bisa menampilkan sebagai tanggal, format tanggal. Kemudian left. Left itu berarti ambil kiri untuk apa? Datanya ya, kita ambil yang berapa karakter dari kiri. Kemudian yang right itu berarti ambil berapa karakter dari kanan. Kemudian mid itu ambil berapa karakter di tengah di antara dua ini angka mulainya, kemudian sejumlah karakter berapa. Kemudian ada lagi lower upper untuk huruf kecil, menjadikan huruf kecil, kemudian upper untuk menjadikan huruf besar atau kapital, kemudian len itu menghitung panjang string. Oke, nah kita coba dulu ya. Ini saya praktekkan dulu. Oke, saya buka Excel dari aplikasi ke screen supaya kelihatan kiri kanan. Ya. Nah ini, oke yang sebelah kiri tadi adalah daftar fungsi-fungsi ya, fungsi tanggal, fungsi itu. Nah ini yang di kanan, nah, ini saya besarkan supaya kelihatan. Saya yang now, ini saya tulis aja now di sini gitu ya, now. Nah ini akan muncul tanggal dan jam. Nah ini formatnya adalah format bulan dulu kalau aslinya gitu ya. Kita biarkan dulu aslinya bulan, kemudian baru tanggal, kemudian tahun, dan ini jamnya. Kemudian second, nah, second itu berarti nanti kita bisa ambil untuk detiknya. Sorry, kurungnya. Nah, second itu sebenarnya kita bisa ambil dari apa?
data waktu gitu ya, data waktu dari situ ya, bisa. Kemudian today, ya, kalau today itu ya hari ini, nah ini tanggalnya sama, cuma ini tidak ada beda, tidak ada jamnya ya. Kemudian apalagi setelah today, today time. Oke, ya tadi ini second ya, second tuh muncul muncul apa second ya. Nah mestinya kalau saudara analogikan mestinya ada hour gitu ya. Kalau ada second mestinya ada hour, ada minutes gitu ya. Ini. Nah, ini hour-nya muncul itu berarti ada minute juga. Nah, kita tulis minutes di situ dari jam yang ini. Nah, ini akan muncul menit. Ya, jadi terlihat di sini bahwa ini jamnya jam yang ini hour ya, ini menit dari yang ini. Nah, ini today. Nah, kemudian kita bisa menyusun time ini, sorry, ya, geser. Time ini dengan jam. Oke, saya ingin time urutannya adalah jam menit detik. Oke, saya isi jam 13.20 detik, 20 menit 17 detik misalnya. Nah, ini akan jam 13.20 menit 17 detik. Nah, ini kalau saya ambilkan time second, hour dan minutes-nya akan muncul di sini. Ini adalah second, ini hour, ini minutes ya. Akan muncul hasilnya kalau dihubungkan ke situ. Oke. Kemudian ini date ya. Saya juga bisa membuat date dengan cara date. Nah, ini 1999 bisa juga gitu ya. Nah, date itu urutannya adalah year, month, day. 12.31 misalnya gitu. Nah, ini berarti dia akan tahun 1999, bulan 12, tanggal 31. Ya, kemudian format dapat diganti dengan format date. Ya, ini bisa juga seperti ini. Kalau dicontohkan adalah dengan format date-nya. Sehingga saya juga ingin bisa juga menampilkan format. Oh, ini sudah satu, ini saya hapus satunya ya. Saya hapus barisnya. Hapus baris. Nah, nah, sehingga saya bisa memformat, misalnya ini, ya, saya bisa memformat, formatnya itu bisa di sel ini, ya. Ini untuk memformat tampilannya, ya. Bisa juga untuk format sel di sini. Nah, di sini ada tanggalnya, date, ya, date-nya itu versinya bisa macam-macam di sini. Mau bulan, tanggal, tahun, seperti itu, atau mode yang seperti ini. Tanggal, bulan, tahun misalnya, atau yang custom itu ya, mana customnya nggak ada. Oke, bisa juga seperti ini, bisa juga yang lainnya. Kita bisa atur untuk formatnya itu.
tampilannya ya. Tadi pakai ini juga bisa. Nih. Nah, maka dia akan muncul tampilannya seperti itu. Di media yang lain bisa diatur tampilannya untuk format sel. Ya. Kita bisa lewat, kalau di sini menunya bisa lewat ini tadi, format sel. Di sini ada sel, format, di sini ada format sel. Nih, nah ini bisa diganti-ganti. Demikian juga untuk time bisa dimasukkan ke situ. Bisa juga untuk yang lain. Nah, bisa juga ini masih banyak di bawah ya. Ini modelnya bisa juga seperti ini. Kalau mau. Nah, bisa juga. Oke, itu format. Baik, kemudian nah ini string sekarang ya. Jadi tanggal-tanggal sudah, sekarang string. String left. Left itu untuk mengambil kirinya itu. Right untuk mengambil kanannya. Kemudian mid untuk mengambil tengahnya. Jadi misalnya saya punya tulisan di sini sastra Arab gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian saya bisa ambil left. Oke, saya ambil left. Nah, left jadi teksnya itu. Kemudian berapa karakter. Oh, saya ingin ambil 6. Maka akan muncul sastra saja. Ya. Nih. Atau right. Nah, bisa juga di sini right. Right. Ini. Oke, saya ambil 4. Maka akan muncul Arabnya. Nah, saya juga bisa mengambil pakai mid. Mid itu berarti setengah. Nah, ini ambil dari sini mulai karakter berapa. Oke, saya ambil mulai karakter keempat misalnya. 4 sebanyak 3. Nah, ini artinya 4 karakter sebanyak 3. Nah, maka akan muncul itu ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa muncul format selnya. Enggak ada yang mengganggu. Nah, ini salah satu yang saya kurang nyaman dengan Windows adalah ada virusnya gitu ya. Sehingga harus beberapa kali scan gitu. Nah, ini yang bikin terinterupsi. Cancel. Ya. Oke, itu tadi
Oh, ya. Hasil dari mid-nya itu ya. Oke, ini kalau rumusnya ini supaya muncul misalnya. Ya, jadi left 86 itu hasilnya sastra dari kiri, dia akan diambil 6, right A8 A8 adalah ini, kemudian diambil dari kanan sebanyak 4, maka didapat Arab. Dan ini mid A843 berarti A8 mulai karakter keempat, berarti 1, 2, 3, 4 itu di di T, kemudian sebanyak 3 berarti TRA. Itu left, right, dan left, right, dan mid. Nah, kemudian ada lower. Nah, lower itu menjadikan huruf kecil. Ini lower, ini lower. Lower ini misalnya. Nah, dia akan menjadi huruf kecil. Kemudian upper berarti menjadi huruf besar. Ya, upper dari ini misalnya gitu ya. Di huruf besar lagi, kemudian len itu adalah panjang dari ini, yaitu 11. Oke, ini lower ya. Ini lower ini upper, upper ini len. Nah, itu beberapa fungsi untuk string. Nah, nah kemudian saya lompat ini ya, saya langsung ke sini aja. Perhitungan itu enggak. Nah, ini VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi fungsi untuk membaca tabel dan mengambil nilai dari tabel yang diinginkan kemudian berdasarkan kunci tertentu. VLOOKUP itu berarti vertical lookup, berarti dia melihat dari atas ke bawah. HLOOKUP itu melihat dari kiri ke kanan. Ya. Ini contohnya seperti ini. VLOOKUP ini akan mengambil misalnya ini ya, bacaan tabel secara vertikal karena tabel secara vertikal seperti ini ya. Jadi kalau nanti mengambil nilai harganya itu berdasarkan kolom di sini ya, maka kemudian kita bisa ambil nilainya. Nah, HLOOKUP itu kebalikannya. HLOOKUP berarti dia melihatnya dari sini, horizontal dia ke sininya, kemudian baru mencari ke bawahnya. Nah, kemudian ini cara menggunakannya. Oke. Ini saya praktekkan di sini ya. Saya buat sheet baru. Saya perbesar lagi.
1, 2, 3. Ya, gini. Ini kode barang misalnya ya. Nah, di sini ada kode barang, kemudian nama, harga, gitu aja ya. Ini 1, 2, 3. Ini Windows misalnya gitu ya. Terus disk cleaner, terus cover misalnya. Nah, ini harganya. Kita lihat di sini harganya 12.000. Ini 3.500. Ini 10.000. Nah, saya gitu. Oke, kalau itu dipakai format, ini format currency, itu kita bisa pakai format itu. Ya, sel tadi bisa format sel. Nih, dari sini bisa kita pilih currency, tapi karena currency-nya aslinya adalah Amerika, kita bisa ubah dulu ke rupiah. Kita bisa pilih rupiah. Mana rupiahnya? Indonesia rupiah. Indonesia rupiah. Nah, itu akan menjadi rupiah di situ ya. Oke, kemudian ini untuk lookup-nya di sini. Nah, lookup itu akan diambil dari tabel itu. Ya. Ini tabelnya itu ini tabel kode barang jumlah. Saya tulis dulu. Kode jumlah. Terus harga. Nah, ini ada totalnya. Total. Nah, ini mau kode di berapa? Nah, itu bisa macam-macam gitu ya. Sini isinya 1, 2, 3. Boleh 1, 2, 3. Ini juga bisa data yang lain. Misalnya data satu lagi 10. Nah, kalau 10 di sini harus ada 10-nya. Kalau enggak maka dia akan 0. Oke. Ini jumlahnya misalnya di sini 15, 23, 12 ya. Harga. Nah, ini dilihat dari kodenya di atas ya. Jadi kalau kodenya 1 itu kan artinya Windows ya. Kemudian harganya mestinya 12.000. Nah, bagaimana membuat atau mengambil datanya? Kita pakai VLOOKUP. Nah, ini VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, maka kita perlu lookup-nya dari mana? Ini, lookup-nya adalah ini yang di lookup-nya. Kemudian mencarinya kemana? Nah, mencarinya ke sini. Nah, ini mestinya ke sini, kita tunjuk di sini. Tuh. Kemudian, nah ini harus di absolute. Ya. Ini saya tekan F4 di absolute, kasih dolar-dolar supaya bisa di copy nanti. Nah, kemudian diambil harganya. Harganya itu kolom yang ini. Hitungannya dari kiri. Jadi 1, 2, 3. Berarti ini ambil 3. Gini. Nah, di situ akan muncul harganya. Kemudian ini bisa saya copy ke bawah. Nah, maka dia akan mengikuti itu. Ya. 2 hasilnya 3.500, kalau 3 10.000 dari situ.
Total berarti ini tinggal mengalihkan dari yang di sini, dikalikan, sorry, oh ya benar kali ini, ya. Itu hasilnya 15 kali 12.000 adalah 180.000. Kemudian kita bisa copy ke sini. Nah, maka didapat nilai dari masing-masing itu. Nah, kalau di sini angkanya 4 misalnya. Ini saya isi 13. Nah, kalau ini saya copy ke sini, ya, angkanya 10.000 itu nggak cocok gitu ya. Padahal 4 itu nggak ada di sini. Kalau di sini bisa muncul 10.000. Nah, itu karena dia mencari yang paling dekat ketemunya gitu ya. Jadi dia ketemunya di situ maka dia akan ketemu 10.000. Nah, supaya dia mencari yang pasti yang ada maka perlu ada tambahan di sini. Nah, ini saya tambahi belakangnya false gitu ya. Maka dia akan mencari yang sesungguhnya ada. Kalau nggak ada dia akan muncul error ini. Error NI itu artinya not available, berarti datanya memang tidak ada. Nah, itu sehingga kalau di sini dikalikan ya dia not available juga karena 13 dikalikan 100. Nah, bagaimana supaya ada? Maka perlu di sini ada angka 4-nya. 4 itu misalnya full point gitu ya. Full point. Nah, terus di sini full point itu berapa? 7.000 misalnya. Nah, ini dia akan muncul 7.000. Nah, di sini belum muncul. Kenapa? Karena tadi range-nya itu hanya, kalau sudah perhatikan di sini, A3, C5 ya, di situ ya. Ini ya, ini ya. Nah, itu hanya A3, C5. Nah, A3, C5 kan dari sini A3 ini sampai C5 itu ini. Nah, ini belum ikut ya. Yang levelnya belum ikut. Maka ini perlu diganti, bukan lagi C5 tapi C6. Nah, ini perlu diganti menjadi C6. Maka dia akan bisa ini ya 7.000 muncul gitu. Nah, itu sebaiknya yang di atas juga di copy supaya tidak nanti kalau berubah di sini maka dia akan berubah juga. Nah, itu VLOOKUP. Nah, ini rumusnya di sini. Ini juga pakai false karena karena untuk amannya gitu ya, supaya aman dia pakai false di sini. Karena kalau nggak pakai false ada kemungkinan tadi dan not available tadi. Kalau datanya kalau datanya nggak pas maka dia bisa muncul not available kalau dia dipakai false. Sorry, saya hapus. Oke. Oke, jadi tadi rumusnya ini kalau saya copy di sini, ini set di sini. Nah, ini not available. Saya hanya mau saya hanya mau menampilkan rumusnya. Nih ya, ini rumusnya VLOOKUP C8. Ya, ini pakai dolar supaya tadi kalau di copy itu tidak berubah sehingga kita bisa langsung copy ke bawah ya. Tanda dolarnya itu absolut. Oke. Nah, ini mestinya pakai dolar, kalau enggak ini nanti akan kalau di copy ke bawah akan
nggak pas ya. Di sebaiknya dipakai dolar. Nih. Oke, kemudian ya ini kasusnya. Contoh kasusnya gini. Ya. Sebuah perusahaan virtual namanya Eneng-eneng wae. Ini bahasa Jawa ya. Mungkin yang tahu bahasa Jawa itu artinya eneng-eneng wae. Ada-ada saja. Menggaji karyawannya berdasarkan gender. Ya ini bias ya, bias gender. Yang pria dan wanita gajinya beda. Ya. Karena pria mendapat gaji pokok 1 juta, sedangkan wanita 750.000. Nah, kalau pria yang menikah mendapat tunjangan 600.000, sedangkan wanitanya 350.000. Untuk karyawan menduduki posisi supervisor mendapatkan insentif sebesar 1 juta. Posisi manajer mendapat insentif sebesar 2 juta. Dan direktur mendapat 5 juta. Kemudian karyawan yang sudah menikah dan punya anak mendapat tunjangan 350.000 untuk anak pertama dan 150.000 untuk yang berikutnya. Sedangkan bagi karyawan berstatus duda atau janda dan punya anak akan mendapatkan tunjangan sebesar 100.000 untuk masing-masing anak. Dengan menggunakan if, lookup, dan lookup dalam Excel, buatlah tabel sesuai dengan cerita di atas. Nah, itu. Jadi ada jenis kelamin karyawannya, yaitu menentukan gaji pokoknya, kemudian kedudukan karyawan, ada supervisor, manajer, direktur, itu membedakan gaji tunjangan jabatannya. Kemudian yang menikah atau belum, ya, status pernikahannya itu juga menentukan gajinya. Tunjangan anak juga akan mendapat tunjangan yang berbeda ya. Tadi mana tadi? Nah ini kalau menikah itu untuk pria 600.000, sedangkan wanita itu 350.000. Kemudian yang tunjangan anaknya ini, janda dan duda kalau ada anak maka tunjangannya 100.000. Ya. Nah sehingga ini dikumpulkan dulu tunjangan jabatan itu 5 juta untuk direktur, manajer 2 juta, dan supervisor 1 juta. Tunjangan khusus ini gaji ya sebetulnya, gaji pokoknya itu ini, kemudian ini tunjangan tunjangan kawin pernikahannya itu 600 dan 350 untuk wanita. Tunjangan anaknya, anak ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu ini. Nah, kemudian, nah, bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Ya, ini jenis kelamin, status, jabatan, jumlah anak, dan seterusnya. Oke, baik. Ini saya buat Excel lagi di sini. Nah ini kita akan buat tabelnya sesuai dengan yang di situ. Mana tadi? Nah ini jabatan, ada jabatannya. Jabatan tunjangan direktur 5 juta. Ini manajer. Ini supervisor.
Ini 2 juta, 1 juta. Oh, ini 2 juta. Ya, oke, saya perbesar dikit ya. Nih, ini yang tabel pertama. Kemudian tabel kedua, ini tunjangan gendernya itu saya sampaikan di sini saja supaya kelihatan ya. Ini gendernya. Kawin tidak kawin ya. Ini pria, wanita, wanita. 1 juta, 750.000. Kalau kawin dia akan dapat 600. Kalau tidak 300. Kalau wanita yang kawin 350. Nah, itu kemudian tabel berikutnya adalah mana tadi? Hilang. Ini sebentar. Ini kawin tidak kawin sudah, tunjangan sudah. Oh, ini jumlah anak. Jumlah anak. Ya, ini sebenarnya tidak harus pakai ini. Kalau 4 kita harus buat tabel 4 gitu ya. Susah. Nah, ya nggak apa-apa. Ini saya buat dulu. Tunjangan anak. 1, 2, 3, 4. Misalnya kalau ada 4. Kawin. Tidak kawin. Tidak kawin ya. Nah, ini kemudian diisi untuk anak 1 itu 350.000, untuk kawin. Nah, tidak kawin itu maksudnya tidak kawin tapi punya anak, itu berarti duda. Ya, duda atau janda. 100.000. Kemudian di sini duda maksudnya ya. Duda janda gitu. 150.000. Ini 100. Nah, untuk anak 3 dan 4 sama. Untuk janda juga sama. Sama dengan duda gitu ya. Saya copy saja di sini. Ya. Oke, itu tabelnya. Nah, kemudian data yang mau diisi. Nih, ada di sini. Nah, ini. Jojo, nama, nomor, nama, jenis kelamin, gendernya aja ya, gender, status, jabatan, anak, kursus, tunjangan khusus, T khusus, T nikah, T jabatan, terus T anak. Fungsinya total. Nah, ini nomor 1, 2, 3. Namanya Jojo, Joni, Agung, Indah, ya.
Nah, di sini gendernya jujur enggak bangun kalau Joni ini Juanita. Wanita. Pria. Sorry. Kemudian pria lagi, wanita. Ya. Ini status perkawinannya kawin. Sorry. Kawin. Kawin lagi misalnya. Ini duda. Ini janda. Nah. Jabatan manajer, supervisor, direktur, ini direktur. Terus anaknya di sini 3, 2, 4, 0. Tunjangan khusus, nah ini perlu dihitung. Oke, sekarang sudah saya tampilkan seluruhnya. Ya. Nih. Nah, itu tampilannya ya. Itu tunjangan khusus. Tunjangan nikah itu kawin tidak kawin itu, tunjangan khususnya itu yang ini. Ini yang tunjangan jabatan. Oke, tunjangan khusus ini. Itu berdasarkan kalau pria wanita berarti berdasarkan ini, maka saya bisa isi V look up V look up. Maka saya pilih gendernya ini yang menentukan, maka saya pilih di sini. Terus cari di mana tabelnya yang ini. Nah, jangan lupa di F4 coba bisa di copy. F4, nah, dia jadi absolut ya. Kemudian kolom keberapa? Nah, kolom ke ini kan khususnya ini ya. Berarti kolom 1, 2, berarti ini 2. Terus nah diisi false tadi ya, false supaya kalau tidak urut pun dia akan masih pakai. Nah, maka dia akan dapat 750.000 karena dia wanita ya. Nah, ini bisa saya copy ke bawah, tarik saja di sudutnya sini. Nah, maka dia akan dapat mengisi di sini. Tunjangan nikah itu berarti ini. Nah, itu mirip dengan yang di sini ya. Mirip dengan yang di sini. Caranya tadi ini VLOOKUP. Nah, kita pakai yang wanita ini juga. Kemudian, oh sorry, kita pakai kawin ya. Di sini kawin. Nah, hilang. Saya ulang. VLOOKUP. Up. Kawin. Di situ, oh sorry, bener yang ini ya, bener yang ini. Wanita kawin dan cowok kawin. Ya, ini. Ini nanti ngambilnya yang kolom kawin. F4. It's F4. Ya. 4. Wis. Kena yang belakang. Oke. Ya, depan belakang maksudnya kena. Nah, kemudian kolom grup berapa? Ini dihitung ambil yang di sini berarti 1, 2, 3. Kolom ketiga
false. Nah, dikasih false saja. Nah, maka dia wanita kawin dapat tunjangan itu. Kemudian kalau dia, nah ini dia akan dapat itu ya. Nah, ini kita koreksi itunya. Nah, mestinya yang dapat itu yang ini, yang ada tulisan kawin. Kalau statusnya tidak kawin, berarti dia tidak dapat tunjangan. Nah, bagaimana? Berarti ini beri tambahan rumus if gitu ya. If kawin ini sama dengan kawin, maka dia akan kawin, komanya mana? Oh. Itu petik, koma. Dia kawin maka dihitung VLOOKUP-nya itu. Kalau tidak, maka tunjangan ini 0. Nah, gitu ya. Nah, ini saya copy sekarang. Nah, ini akan menghasilkan kalau dia tidak kawin, itu tunjangan nikahnya 0. Kemudian jabatan. Jabatan kita pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Yang ke jabatan. Tapi dia nyarinya dari sini, berarti ini, koma, jabatannya di sini. Ini. Oh ya, ini yang horizontal salahnya. Oke, enggak apa. Saya tulis ini dulu. F4. Misinya 2. False. Ya. Jadi ini lookup. Ini karena dia mencarinya ke bawah. Ya. Mencari datanya ke bawah, maka ke kanan horizontal, maka dia pakai lookup. Kalau ini tadi kan ini. Statusnya di sini, carinya ke sini gitu ya. Jadi dia nyari ke bawah dulu, baru ke sini. Ini vertikal. Kalau ini dia mencari ini, direktur manajer mana. Berarti dia horizontal. Makanya diganti lookup. Nah, dia akan dapat 2 juta. Kemudian ini saya copy. Nah, dia akan supervisor itu 1 juta. Direktur 5 juta. Direktur 5 juta. Ya, direkturnya mestinya 1 ya. Ini saya ganti manajer. Nah, manajer dia akan 2 juta. Tunjangan anak. Tunjangan anak nih. Kalau dia kawin, tunjangannya adalah mengikuti tabel ini. Tapi sebetulnya kita bisa lihat bahwa kalau kawin, tunjangan anak pertamanya adalah 1. Ini ya, jadi 350.000. Kalau 2 di sini, ini kan per anaknya gitu ya. Berarti anak pertama dapat 350.000, anak kedua dapat 150.000, anak ketiga dapat 150.000. Berarti nanti kalau ini dia akan mendapat 350.000 tambah 150.000 tambah 150.000. Berarti kalau anaknya itu, nah gini misalnya, if, nah ini ada apa itu? Duda janda ya. Duda janda itu berarti lookup. If, nah ini anaknya berapa gitu ya. Kalau anaknya itu lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 1, gini ya. Maka kita cari berdasarkan kawin atau tidak kawin itu. Maka di sini VLOOKUP. VLOOKUP
VLOOKUP, kemudian di sini ada ini. Ya. Terus dicari di tabel ini. Di F4 ini. Terus, nah, kalau lebih dari itu kan dia ngambil yang satu ini ya, berarti baris 1, 2. Sini. Nah. Terus false. Nah, ini selesai dari VLOOKUP. Kalau tidak, maka dia akan nol. Nah, ini akan dapat tunjangan 350.000 baru anak pertamanya. Berarti harus ditambah. Nah, harus ditambah mirip dengan ini. Ini saya copy saja. Ini VLOOKUP. Nah, ini lebih dari 1. Jadi 2, 3, dan seterusnya. Maka dia tunjangannya adalah 3 itu dikurangi 1. Sorry. Yang ini yang dikurangi. Ini. Nah, ini dikalikan. Jumlah anaknya itu, jumlah anaknya adalah salah malah tadi. Sih. Anaknya adalah VLOOKUP D 10 ya. Kali jumlah anak, jumlahnya adalah F. F10 kurang 1. Kalau tidak, dia akan 0. Nah, ini ya. Anaknya 3. Berapa ini? 1 juta. Benar nggak? Ini. Oh, salah. Ini sebentar. F10. Ya, 2 kali 2 kali. Maaf Pak, suara Bapak belum terdengar.
Sudah terdengar belum? Ya sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, gangguannya. Oke, saya share lagi. Ya, ya ini saya share lagi. Saya ulang tadi ya, mungkin dari mana tadi? Tunjangan, oh ini tunjangan anak ya. Tunjangan anak. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi tunjangan anak itu ada dua bagian, yaitu yang tunjangan anak pertama dan yang anak kedua dan tiga dan seterusnya. Yang tunjangan pertama itu kita bisa dapatkan. Oke, saya tulis terpisah aja ya. Anak pertama. Dengan anak lainnya, gitu ya. Di anak pertama itu dicirikan dengan ini anak kalau dia lebih dari 0, maka kita bisa if ini lebih dari 0, berarti dia punya anak, maka kemudian di VLOOKUP ke berdasarkan ini kawin tidak kawinnya itu ya, kawin tidak kawin ini, terus dicari ke sini, ini saja sebetulnya ya. Nah, anak pertamanya itu, terus false tadi, sorry, ada yang salah nih, saya kembali ke sini. Oh, kurungnya kurang satu, kurang. Ya, jadi D10 itu adalah kawin tidak kawinnya, kemudian A5B7 itu adalah ini, ya kolomnya belum ada, kolom kedua false. Nah, maka dia dapat 350.000, nah, dia ada anak. Nah, pertama ini ya, kemudian saya copy ke bawah. Nah, oh ya, ini F4-nya belum jalan. Saya F4 dulu untuk absolute. Saya copy ke bawah. Ya, ini tunjangan anak ada kawin karena kawin ya. Dia punya anak lebih dari satu, berarti dia akan ikut situ. Oke, kemudian anak lainnya itu anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka ini mirip dengan ini. Ya. Ini saya copy, nanti saya edit. Nah, ini. Ini saya copy, tapi ini saya edit. G10 lebih dari 2. Lebih dari 1, berarti 2 dan seterusnya. Ini adalah D, tadi D10 ya. D10 itu kawin tidak kawinnya itu. Nyarinya sama, tapi ini lebih ke kanan, berarti ini saya ganti C. Kemudian ini 3. Karena kolom ketiga ini ya. Ini. Dari sini, ini 1, 2, 3, berarti ini. Ini false. Kalau itu. Nah, tapi itu harus dikalikan dengan jumlah anak dikurangi 1. Berarti ini kali jumlah anaknya itu di sini. Dikurangi 1. Nah, gitu. Nah, ini maka dia akan dapat tunjangan itu. Ini saya copy lagi ke bawah. Tarik saja. Ya. Oh, mestinya 0 gitu ya. If nolnya nggak jalan. Oke, ini salah. Oke. Ini mestinya D10.
G10. Maksudnya bukan G tapi F. Ini F. Salah. F. Ini saya copy lagi. Nah, itu. Jadi, tunjangan anak pertamanya ini, anak kedua dan seterusnya ini. Karena anak dia 3 berarti yang satu, anak pertama dapat tunjangan 350.000, dua anak berikutnya dapat 300.000. Namanya hanya 2, berarti hanya 350.000 dan 150.000. Anaknya 4, tapi ini duda, maka ini 100.000, yang ini 300.000. Jumlah ini tunjangan anak. Atau total aja ya di sini, total. Maka kemudian kita bisa disebutkan di situ sum. Nih, ini dari sini sampai sini. Ini bisa kita copy ke sini. Nah, ini total gaji dari manajer, supervisor, direktur, dan manajer. Hanya itu. Ya. Oke, itu fungsi dari VLOOKUP, HLOOKUP. Baik. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, berarti sudah jelas semua. Baik, kalau begitu silahkan mengerjakan kuis di di Elok ya. Di Elok ada kuis, silahkan dikerjakan. Saya cek dulu waktunya sudah. Elok. Oke, itu ada pertanyaan if. Oke, ya, saya jelaskan yang if ya. Saya taruh di sini. If tadi untuk cek apakah anaknya lebih dari. Nah, anaknya lebih dari nilai tertentu, yaitu 0 tadi. Anaknya ada apa enggak gitu ya. Contoh lain misalnya gini. Nilai, ini ya nilai. Ini status misalnya. Oke, kalau dinyatakan lulus tuh kalau nilainya lebih dari 50 misalnya gitu ya. Ya, 60 tambah 40 gitu ya. Oh, ini saya buat formatnya. Ya. Oke, misalnya ada nilai ini ya. Ini. Kemudian kalau nilainya lebih berapa batasnya? Lebih dari 60, maka lulus. Kalau tidak lulus. Maka kita bisa pakai if. If nilainya ini gitu ya. I5 lebih dari 60 ikut terus ya. Maka lulus gitu ya. Kalau tidak tidak lulus. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya, nah ini menjadi seperti ini ya.
Oke, ini saya copy ke sini. Hasilnya itu ya. Oke, ini saya copy. Paste. Biar nggak berubah-berubah. Base value. Ya. Oke, jadi rumusnya itu. Nih, rumusnya ini. Ini ya. Ini. Ini. Ya, jadi ini. If I5 itu yang ini, lebih dari 60 maka lulus. Ini kan hasilnya lulus ya. I6 itu yang ini lebih dari 60 lulus. Yang ini kurang dari 60 ini tidak lulus, maka dia tidak lulus. Nah, itu penggunaan if. Nah, if yang tadi digunakan di sini itu untuk cek apakah anaknya lebih dari apakah dia punya anak gitu ya. Apakah dia punya. Nah, ceknya adalah if F10 lebih dari 0. F10 itu yang ini. F10-nya ini. Anaknya 3 berarti kan lebih dari 0. Berarti dia akan dapat tunjangan anak pertama. Nah, anak pertama itu didapat dari lookup ini. D10 adalah dia kawin tidak kawinnya itu. Ya. Dia akan melihat di sini. Kawin tidak kawin, kemudian dia lihat tabel di sini. Nah, kalau kawin maka dapat 350.000, kalau tidak akan dapat yang ini, duda janda itu ya. Maka dia kena dapat 350 karena kawin. Ini kawin ya, ini 350.000. Malah ini 350.000. Yang kedua itu juga kawin, maka dia juga dapat 350.000. Nah, itu hasil dari ini. Look up ke tabel tadi. H711, kolom yang kedua. Kolom keduanya adalah yang ini. Ini kolom kedua ya. Nah, kemudian yang ini tadi dudanya, dia tidak kawin berarti akan dapat 100.000 tunjangan anak pertamanya. Itu dari sini. Maka hasil if-nya adalah tidak. Tidak kawin ya, tapi dia anaknya ada, maka kemudian dia akan saat di sini yang duda, karena ini duda. Maka dia dapat 100.000. Nah, sorry, ini jadi kecil. Nah, yang mana tadi? Reviewnya. Nah, tadi. Oke, ya ini tadi yang tidak punyanya dia 0 karena syarat if-nya tidak terpenuhi. Jadi if F13, 13-nya ini
lebih dari 0, nah 13-nya ini, tapi dia tidak lebih dari 0. Nah, ini syarat tidak terpenuhi, maka dia langsung 0. Nah, ini 0. Ini 0 karena di format desimal dia jadi minus atau strip ya. Tapi itu artinya 0. Nah, itu untuk yang tunjangan anak satuan, dan tunak lainnya ya sama, cuma nanti dikalikan dengan jumlah anak dikurangi 1. Dia tunjangannya itu dapat ini 300.000 karena 150 kali 2, ini 150 karena 150 kali 1 karena 2 dikurangi 1 itu. Ini 300.000 karena 4 dikurangi 1 adalah 3, 3 kali 100 karena dia duda itu tunjangan anak kedua dan seterusnya 100. Maka menjadi 300.000 totalnya ini. Gitu ya. Oke. Setelah ada lagi apa tadi? Setelah menuliskan VLOOKUP, setelah selesai tekan apa ya Pak? Oh, di VLOOKUP itu urutannya ada 3 tadi ya. Mana tadi yang ada banyak? Nah ini. Di formanya gini. VLOOKUP, kemudian ini yang dicari, kemudian ini tempat pencariannya, kemudian ini kolom keberapa, ini dikasih false. Itu supaya dia tidak dia bisa mencari ke data yang tidak urut. Nah, setelah menulis VLOOKUP, ini ditekan tanda kurung buka gitu ya. Kurung buka terus nanti diisi itu, kalau sudah ya enter saja gitu. B8 misalnya, terus A3 sampai C6 ini dibuat absolut dengan menekan F4 ya. F4. Nah, tapi kalau mau diisi satu-satu dikasih dolar boleh ya. Jadi ini intinya adalah dikasih dolar gitu ya, supaya absolut dolar, 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 dolar gitu ya. Khusus untuk range yang dicari. Ini kolomnya 3 false. Sudah ini, terus di enter. Nah, maka dia akan ini. Oh, ini salahnya di C8-nya apa ini? C8-nya adalah, oh salah. A8 maksudnya. Ini A8. Nah, dia akan dapat nilai 12.000. Ya. Oh ya, ini mestinya A8 nih tadi ya. Ini A8. Ini A9. Ini A10. Ini A11. Oh, tadi di copy karena tidak disesuaikan. Gitu, Mas apa tadi, Mas Rahmi, Mas atau Mbak, Mas Rahmi. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada, oke.